Pelayanan informasi publik yang ada di kejaksaan itu diatur di dalam. Nah, seperti apa pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Bualemo? Prosedur pelayanan informasi publik di kejaksaan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa. Kembali lagi dengan program Tanya Jawab Jaksa Kejari Bualemo. Kali ini bersama dengan saya Reza akan membahas tentang pelayanan informasi publik yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, terkait pelayanan informasi publik yang ada di kejaksaan itu diatur di dalam Perja nomor 032 tahun 2010. Nah, peraturan tersebut dibuat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyediakan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kemudian Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan yang terakhir adalah Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan informasi publik. Nah, seperti apa pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Bualemo? Ada prinsip-prinsip yang mendasari pelayanan informasi publik tersebut. Yang pertama adalah prinsip keterbukaan. Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan itu, Sobat Adiaksa, adalah semua informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang dikecualikan, yang bersifat rahasia. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah efisiensi. Nah, efisiensi sendiri itu penyediaan informasi dilakukan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sangat sederhana. Prinsip yang ketiga adalah akuntabilitas. Layanan informasi mendukung tentang transparansi dan pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, apa tujuannya, Sobat Adiaksa? Tujuannya adalah untuk membuat standar bagi kejaksaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara untuk mengakses informasi, mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai hukum yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri dibentuk tim atau pengelola, ya. Yang pertama, penanggung jawab. Penanggung jawab di Kejaksaan Negeri itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bualemo. Nah, kemudian pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen yang bertugas untuk mengelola penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Kemudian yang selanjutnya, pejabat informasi bertugas di setiap satuan kerja. Selanjutnya, Sobat Adiaksa, petugas informasi membantu tugas teknis pejabat informasi. Dan yang terakhir adalah petugas meja informasi memberikan pelayanan langsung di unit kerja khususnya di Kejaksaan Negeri Bualemo. Dan bisa teman-teman temukan di PTSP Kejaksaan Negeri Bualemo. Kemudian selanjutnya, terdapat jenis-jenis informasi yang bisa di-share di publik, yaitu yang pertama, informasi terkait profil kejaksaan, itu struktur organisasi, laporan kinerja, anggaran yang sudah dilaksanakan oleh Kejari Bualemo, daftar aset, serta informasi penerimaan pegawai. Itu biasanya kita umumkan setiap tahunnya bila mana ada pengumuman calon pegawai negeri sipil. Kemudian informasi yang wajib diumumkan serta-merta. Yang pertama itu informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak, yang kira-kira ada ancamannya dan menyangkut ketertiban umum. Kemudian informasi selanjutnya adalah informasi yang wajib diberikan setiap saat, yaitu yang pertama daftar informasi publik, data kepegawaian, laporan keuangan, surat perjanjian, agenda kerja, dan dokumen hukum tertentu. Selanjutnya yang terakhir, informasi yang dikecualikan. Ini yang dikecualikan Sobat Adiaksa. Yang pertama, informasi yang membahayakan keamanan, menghambat penegakan hukum, ya, melindungi hak privasi, dan informasi rahasia lainnya yang berdasarkan pengujian konsekuensi. Selanjutnya, Sobat Adiaksa, prosedur pelayanan informasi publik di kejaksaan seperti apa? Yang pertama, ya, pengajuan permohonan. Jadi
Sobat Adiaksa, khususnya dia Bolemo, bisa mengajukan permohonan dengan cara permohonan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, pemohon perlu memberikan informasi atau rincian informasi yang ingin diminta, ya, dengan mengisi form yang ada di kejaksaan. Tujuannya untuk penggunaan serta kontak pribadi. Kemudian waktu untuk pengajuan permohonan dalam waktu 10 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja jika diperlukan. Nah, di situ waktu kita dari kejaksaan untuk memberikan informasi bila mana informasi tersebut sesuai dengan apa yang dikategorikan tadi, bukan dalam kategori rahasia. Untuk biaya mencakup penyalinan dan pengiriman informasi. Untuk khususnya untuk Sobat Adiaksa, untuk permintaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Bolemo sifatnya gratis, tidak dimintai biaya. Kemudian ada beberapa tata cara pengelolaan keberatan. Nah, selain kita dapat memberikan informasi, kita juga bisa memberikan keberatan. Alasan pengajuan keberatan yang pertama adalah informasi ditolak atau tidak tersedia. Bila mana di kejaksaan informasi yang diminta oleh masyarakat tidak ada, maka permintaan tersebut ditolak. Nah, biaya yang tidak wajar. Kemudian yang ketiga adalah waktu penyediaan informasi melebihi batas waktu. Keberatan diajukan kepada atasan melalui formulir atau surat. Kemudian yang kedua, tanggapan diberikan dalam waktu 30 hari kerja. Nah, itu yang kita tanggapi selama 30 hari kerja. Dan yang terakhir Sobat Adiaksa mengenai pelaporan dan evaluasi. Nah, pelaporan sendiri itu ada laporan per tahun dan laporan berkala. Oke Sobat Adiaksa, terima kasih. Mungkin hanya itu saja informasi untuk saat ini yang kami berikan. Bagi masyarakat Bolemo sekitar yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan informasi publik yang ada di Kejaksaan Negeri Bolemo, bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Bolemo dan mengikuti prosedur pelaksanaan yang sudah saya jelaskan tadi. Demikianlah episode kali ini Tanya Jawab Jaksa. Semoga informasi yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Adiaksa yang ada di manapun berada dan bisa memberikan pencerahan dan jawaban atas semua pertanyaan di Kejaksaan Negeri Bolemo. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Jika Sobat Adiaksa punya pertanyaan seputar hukum atau ingin ada yang dibahas terkait hukum, kirimkan pesan dan komentar di kolom komentar kami yang ada di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow, like, and subscribe.